Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harswana, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aspek Sosial dalam Ekonomi Media. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya aspek sosial itu. Nah, aspek sosial itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi dapat diartikan bahwa aspek sosial itu berupa pengaruh perbuatan yang telah dilakukan manusia dengan dunianya. Nah, aspek sosial itu meliputi segala bentuk atau segala hal yang kemudian melekat pada kehidupan manusia. Contohnya seperti tradisi, adat, kelompok, dan juga masyarakat. Jika dikaitkan dengan ekonomi media, aspek sosial ini sangat-sangat berperan penting ataupun berpengaruh, mengingat audiens itu memiliki perbedaan minat ataupun gaya hidup masing-masing. Sehingga perusahaan media lebih memperhatikan ataupun memahami kebutuhan atau keinginan dari masing-masing audiens mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu konsumen. Konsumen itu merupakan setiap orang berupa pemakai ataupun pengguna barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen media itu adalah pengguna ataupun pemakai barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan media. Kemudian kita lihat peran konsumen dalam ekonomi media. Pertama ada pemakai ataupun pengguna. Nah, tentunya konsumen itu berperan sebagai pemakai atau pengguna. Konsumen ini menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masing-masing konsumen itu sendiri. Yang kedua, konsumen juga bisa menjadi produsen. Nah, maksud dari kalimat ini adalah kita bisa lihat sendiri di dunia digital sekarang itu, konsumen sendirilah yang kemudian membuat serta menghasilkan konten-konten sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dalam hal ini, produsen atau pemilik media itu hanya menyediakan platform bagi para konsumen. Contoh kecilnya, misalkan produsen menyediakan platform semacam template yang kemudian bisa diisi sendiri, dibuat secara kreatif oleh konsumen sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, sumber pendapatan media. Nah, tentunya konsumen itu berperan sebagai sumber pendapatan media karena semakin banyak konsumen yang mengakses suatu media, maka pendapatan media atau perusahaan media itu juga akan meningkat. Yang keempat, penghubung aktivitas promosi ataupun periklanan. Tentunya konsumen itu tidak hanya berperan sebagai pembeli produk, pemakai ataupun pengguna, tetapi dia juga menghubungkan aktivitas promosi. Contohnya ketika seorang konsumen membeli sebuah produk yang kemudian setelah dicoba merasa puas, maka dia akan secara sadar merekomendasikan produk yang dibeli tadi kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan pengaruh identitas sosial terhadap ekonomi media. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu identitas sosial. Identitas sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai konsep dari diri suatu individu melalui hubungannya dengan suatu kelompok sosial tertentu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan pengaruh identitas sosial dalam ekonomi media, ada beberapa identitas sosial seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, etnis, dan juga budaya. Yang pertama yaitu usia. Usia itu sendiri sangat berpengaruh terhadap konsumsi media.
di mana dengan adanya perbedaan usia, maka ini cenderung berpengaruh terhadap perbedaan konten yang kemudian diakses ataupun ditonton. Contohnya, anak-anak dan remaja itu biasanya lebih suka menonton film-film kartun, dan berbeda dengan dewasa ataupun usia 20 tahun ke atas. Pasti lebih cenderung mengakses video atau acara-acara TV seperti berita. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga berpengaruh dalam konsumsi media, di mana perbedaannya itu terletak pada informasi seperti apa yang mereka cari. Nah, contohnya nih, jenis kelamin perempuan itu biasanya mengakses atau menonton video-video seperti drakor ataupun dracin. Berbeda lagi dengan jenis kelamin pria, dia lebih suka mengakses atau menonton video olahraga dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan juga sangat berpengaruh dalam ekonomi media, di mana konsumen ataupun khalayak yang memiliki pendapatan lebih tinggi, ia akan cenderung lebih aktif dalam penggunaan media serta lebih aktif mengonsumsi produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan media. Selanjutnya yaitu etnis. Nah, etnis ini juga memiliki pengaruh yang kuat pada kebiasaan konsumsi media. Terdapat beberapa etnis yang hanya menikmati konten-konten tertentu yang dianggapnya penting, yang dianggapnya dapat menambah ilmu ataupun pengetahuan bagi dirinya sendiri. Kemudian budaya. Budaya juga memberikan pengaruh dalam ekonomi media, di mana konsumsi media biasanya dikendalikan oleh keluarga. Contohnya, anak-anak yang kemudian mengakses atau menonton beberapa konten di media, itu biasanya dikendalikan oleh keluarga ataupun orang tuanya. Nah, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman terkait dengan aspek sosial dalam ekonomi media. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.